Pripun? Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ini mobil ini positif nih. Penyeludupan 7 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jakarta digagalkan polisi Bakauheni. 2 penumpang bus ditangkap. Ini paket apa nih? Ada barang penumpang. Barang penumpang naik. Ngapain? Iya, pakai lemon. Mayat seorang pria tanpa kepala ditemukan terdampar di pantai Bakauheni, Lampung Selatan. Lahan kosong di komplek kantor Pemda Tulang Bawang terbakar, menyebabkan para pegawai panik. Ini mobil ini positif nih. Minta dikit ini. Ya. Motong kita tadi ya? Ya. Sebuah bus antar kota antar provinsi yang sedang parkir di halaman rumah makan di pinggir Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan digeledah polisi. Penggeledahan dibantu sopir dan kondektur bus. Dari bagasi bus, polisi menyita 7 kg sabu-sabu dalam plastik kemasan produk teh Cina. Sabu-sabu itu dimasukkan dalam tas. Tadi lupa moto kali. 7. Ini paket apa nih? Ada barang penumpang. Barang penumpang naik. Gila. Naik dari mana? Kabin baru, Pak? Ada penumpangnya di atas. Ada, Pak. Ada. Setelah menemukan sabu-sabu, polisi kemudian menggeledah penumpang dalam bus. 2 orang ditangkap yang masing-masing berinisial Mahyuzar dan Muhammad Rahmat, warga Lok Sukon, Aceh Utara. Keduanya naik bus ini dari Provinsi Jambi. Keduanya akan menyelundupkan 7 kg sabu-sabu ke Jakarta. Penyergapan 2 kurir narkoba itu mengejutkan penumpang lain. Satu arah dari sana, bukan? Bukan. Sama naik Bukan. dari... Saya kan dari Kisaran, Pak. Oh, dari kisaran. Itu di dalam mobil itu Nggak tenang. nggak tenang gelagatnya. Gelagatnya. Apa? Dulunya pindah-pindah atau gimana? Pindah-pindah. Ada kelihatan dia nelpon itu nggak tahu, Pak. Cuman pindah tempat gitu. udah kelihatan gelagatnya ya. Dalam pemeriksaan polisi di lokasi, kedua tersangka merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Keduanya kini ditahan di Polres Lampung Selatan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemesan sabu-sabu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Itu pesawat. Itu ada yang belanja. Rumah seorang bandar narkoba di Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih, Mataram, Lampung Tengah, Rabu dini hari digerebek polisi. Pemilik rumah Imade Aprianti dan temannya bernama Agung ditangkap saat transaksi jual beli sabu-sabu. Tangan di atas. Ikutin dulu ya. Diam masuk lawan. Diam masuk lawan. Saat ditangkap, tersangka membuang 2 bungkus sabu-sabu itu ke lantai rumah. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersangka. Polisi menemukan 4 bungkus sabu-sabu siap jual, peralatan alat untuk menghisap sabu-sabu, serta timbangan digital. Siap edar sabu-sabu, jenis sabu-sabu. Kami mendapatkan barang bukti 6 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga merupakan jenis narkotika jenis sabu dengan berat total 6 gram. 1 benda plastik klip, 1 skop kecil, 1 timbangan, dan dompet atas nama tersangka yang dimana kami amankan pada malam hari ini sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Dan memang dari informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar, rumah itu
kerap jadi tempat untuk pemakai sabu memakai di sana. Saat ditangkap, kedua tersangka tak bisa mengelak dan mengakui sabu-sabu itu miliknya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembeli sabu-sabu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Udah gak usah. Masuk aja. Banyak yang dapat uang itu. 5 pelajar SMP ditangkap karena membobol toko peralatan rokok elektronik di Ambarawa, Pringsewu. Kelimanya ditangkap tanpa melawan di rumahnya masing-masing pada Rabu dini hari. Seorang tersangka berinisial SN menyembunyikan barang-barang hasil curiannya di dalam plafon kamarnya. Enggak yang sini, di mana? Di sana sebelah. Saat diinterogasi di TKP, para tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Mereka nekat mencuri karena ingin memiliki rokok elektrik itu dan sebagian untuk dijual. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita belasan unit peralatan rokok elektrik sebagai barang bukti. Menurut polisi, kelima tersangka membobol toko tetangganya. Mereka merusak pintu belakang toko saat toko sudah tutup dan ditinggal pulang pemiliknya. Diduga pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah toko, yaitu mencongkel pintu belakang sebuah toko. Dan kelima pelaku berhasil mengambil sebagian barang milik toko. Untuk sementara, kelima pelaku beserta barang bukti kami amankan di Polsek Pringsewu Kota. Dikarenakan kelima pelaku masih di bawah umur, dalam penanganan ini kami melakukan penanganan secara intensif. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah barang curian tersangka. Polisi menerapkan sistem peradilan anak karena para tersangka berusia di bawah umur. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Mayat seorang pria ditemukan terdampar di pinggir pantai Penobaan, Tanjung Tua, Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu siang. Jenazah ditemukan tanpa kepala dan kondisi tubuhnya sudah rusak. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nelayan yang kemudian melapor ke pamong desa. Warga sekitar tidak ada yang mengenali identitas jenazah itu dan diduga berasal dari luar daerah. Oleh petugas, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan. Kami langsung bergerak, tim saya, untuk evakuasi ke lokasi. Untuk identitas jenazah tidak ada identitas. Tadi sudah saya serahkan ke pihak yang berwajib, Kapolsek, dan Pak Kapolsek menyerahkan ke kesehatan dibawa ke Rumah Sakit Bom Bazar. Penyebab kematian pria itu masih diselidiki polisi, apakah jadi korban pembunuhan atau kecelakaan laut. Ciri-ciri jenazah itu menggunakan kaos putih dan celana biru. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya dapat melapor ke Polres Lampung Selatan atau datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.